Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja karya kelompok kami, di mana kami mengambil tema yaitu segmentasi pasar produk Gojek. Nah, sebelum memulainya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Aditya Nur Hidayat dengan NPM 02119257. Lalu ada Dapa Mary Mutadlo dengan NPM 02119258. Lalu yang terakhir ada Muhammad Fikri Al-Fajri dengan NPM 02119259. Gojek adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja, untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek bermitra kepada pengendara berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Gojek juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Gojek berdiri pada tahun 2010 dan sekarang sedang menjadi trending topik di kalangan manapun. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis di mana yang pertama itu ada segmenting. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Lupiyodi R. dan Hamdani A. 2006. Pada dasarnya ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respons konsumen. Berikut ini adalah pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh. Di sini ada segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. 1. Demografi dan sosial ekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, mahasiswa atau pelajar. Lalu yang kedua, psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat, di mana tempat beroperasi Gojek, target sasaran pengguna Gojek yaitu masyarakat menengah ke atas. Sehingga jika dilihat dari segi target, sasaran masyarakat antara Gojek dengan ojek biasa sangatlah berbeda. Karena ojek bisa lebih ditunjukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan atau tidak mau ribet. Karena Gojek dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada geografi. Nah, dalam hal segmentasi ini, Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya. Segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang satu, segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Gojek datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Sehingga Gojek dirasa sangat memiliki manfaat yang tinggi karena sangat membantu masalah-masalah yang dialami masyarakat yang membutuhkan kepraktisan. Yang kedua, loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Gojek akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu kelompok loyal dan kurang loyal. Konsumen loyal yaitu konsumen yang menjadikan Gojek adalah transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan jasa Gojek dalam kegiatan sehari-harinya. Bahkan hampir tiap hari menggunakan jasa Gojek. Konsumen kurang loyal yaitu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi lain selain Gojek. Yang kedua ada targeting. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen yang ada,
Gojek memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk atau jasa kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan masyarakat biasa. Yang ketiga itu ada positioning. Menurut Coulter, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus memenuhi kriteria penting, berbeda, lebih unggul, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan menguntungkan. Gojek dalam positioning melakukan diferensiasi sebagai dasar dalam positioning. Diferensiasi yang dilakukan antara lain yaitu 1. Diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, Gojek menawarkan beberapa layanan jasa yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat, seperti Gojek, GoShopping, GoFood, sehingga dapat memudahkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Gojek bahwa Gojek go anywhere tanpa nguras kocek. Tarif Gojek pun tergolong murah agar fasilitas Gojek ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu diferensiasi jasa. Calon pelanggan dapat menggunakan jasa Gojek dengan mudah karena telah disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan Gojek secara online. Gojek juga memiliki pelayanan yang nyaman bagi penggunanya. Contohnya, ketika ada penumpang Gojek, mereka akan difasilitasi perlengkapan safety seperti helm, masker, dan jaket. Kemudian adanya jasa dijemput di tempat yang dikehendaki oleh konsumen dan akan diantarkan sampai tujuan yang diinginkan sehingga pelanggan akan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu diferensiasi citra. Perusahaan Gojek juga memiliki tagline yaitu "And Gojek for Everyday Need". Tagline ini dimaksud agar masyarakat menggunakan Gojek di setiap memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya seperti kegiatan kita ingin berpergian diharapkan kita menggunakan jasa Gojek. Kemudian ketika kita ingin membeli tiket bioskop atau membeli makan diharapkan juga kita menggunakan jasa Gojek. Yang keempat yaitu diferensiasi personil. Perusahaan Gojek memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman, yang telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik serta ramah kepada pelanggannya. Kami rasa Gojek sudah memenuhi semua kriteria di atas karena Gojek dianggap penting karena menjawab semua persoalan yang dirasakan oleh masyarakat kota karena Gojek hadir dengan berbagai macam kemudahan. Dalam hal ini jelas berbeda karena Gojek ini menawarkan berbagai macam keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh pesaing. Superior jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini banyak memiliki keunggulan karena pesaing yang belum memiliki layanan jasa yang ditawarkan oleh Gojek seperti personal shopping dan juga kurir. Oleh karena itu, Gojek hadir dengan satu keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya jasa transportasi umum yang menawarkan jasa kurir dan personal shopping. Yang kedua, aman, cepat, dan menyenangkan. Yang ketiga, proses transaksi yang mudah. Yang keempat, harga terjangkau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek diferensiasi Gojek memiliki konsentrasi diferensiasi pada produk layanan yang ditawarkan dan diferensiasi jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.